Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi bab 2 yang berjudul transportasi dan penyerapan sedimen silisi plastik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sedimentologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aam Panji Permana STMT. Saya Muhammad Syawal Ardian Samasai dengan NIM 4542237 dari kelas B selaku pemateri pertama. Saya Titi Nihali dari kelas B dengan NIM 452422061 sebagai pemateri kedua. Saya Fitol Karmuto dengan NIM 452422004 dari kelas A sebagai pemateri ketiga. Saya Ramdan Abdul Razak dengan NIM 452422072 dari kelas C selaku pemateri keempat. Baik, saya selaku pemateri pertama, mineral silika dan pecahan batuan yang terlapuk dari batuan tua di darat bersama dengan partikel piroklastik yang dihasilkan oleh vulkanisme eksplosif merupakan bahan sumber konglomerat batuan sedimen silisi plastik, batu pasir, dan serpih. Bahan-bahan ini terkikis dari dataran tinggi dan diangkut ke cekungan penginapan di dataran rendah, di mana bahan-bahan tersebut mungkin mengalami pengangkutan tambahan sebelum penginapan terakhir. Baik, selanjutnya cairan adalah zat yang mudah berubah bentuk karena beratnya udara dan air yang mengandung sedimen tersuspensi dalam jumlah yang bervariasi merupakan fluida yang penting dalam pengangkutan sedimen. Sifat fisik dasar fluida adalah densitas dan visnositas. Perbedaan sifat-sifat ini sangat mempengaruhi kemampuan fluida untuk mengikis dan mengangkut sedimen. Baik, selanjutnya pada gambar ini merupakan representasi geometris dari faktor-faktor yang menentukan viskositas fluida. Suatu fluida tertutup di antara dua plat kaku A dan B. Plat A bergerak dengan kecepatan tertentu. Tegangan geser dapat dianggap sebagai gaya yang menghasilkan perubahan kecepatan relatif terhadap tinggi ketika sesuatu lapisan cairan meluncur di atas lapisan lainnya. Baik, selanjutnya aliran laminar dan aliran turbulen. Fluida yang bergerak menampilkan dua mode aliran yang bergantung pada kecepatan aliran, viskositas fluida, dan kekasaran lapisan tempat aliran berlangsung. Jenis gerakan ini adalah aliran laminar. Hal ini dapat divisualisasikan sebagai serangkaian lembaran atau filamel paralel yang disebut sebagai arus, di mana pergerakan terjadi pada skala molekul. Karena getaran konstan dan translasi molekul fluida, garis arus mungkin melengkung pada suatu benda namun tidak pernah saling berjalin. Jadi di sini saya sebagai pemateri kedua. Yang pertama, nomor Reynolds. Perbedaan mendasar aliran laminar dan turbulensi timbul dari perbandingan gaya inersia dan gaya viskos. Gaya inersia sendiri berhubungan dengan skala dan kecepatan fluida yang bergerak, cenderung menyebabkan turbulensi fluida. Gaya viskos ini berhubungan dengan viskositas suatu fluida, cenderung menyebabkan turbulensi. Yang kedua, nomor Freud. Selain pengaruh dari viskositas fluida dan gaya inersia, gravitasi juga berperan dalam aliran fluida karena gravitasi mempengaruhi cara fluida mentransmisikan gelombang permukaan. Yang ketiga, transportasi partikel dan cairan. Pengangkatan sedimen melalui aliran fluida melibatkan dua langkah, yaitu yang pertama erosi dan masuknya sedimen dari dasar. Yang kedua, gerakan sedimen yang mengikuti arus turun atau melawan arah angin yang berkelanjutan atau di atas dasar.
Yang keempat, beban sedimen dan jalur transportasi. Setelah sedimen terkikis dan bergerak, jalur transportasi yang diperlukan selama pengendapan partikel dan besarnya kecepatan arus turbulensi. Pada kondisi tertentu, muatan sedimen dapat seluruhnya terdiri dari partikel-partikel yang sangat kasar, sangat halus, atau campuran dari partikel-partikel halus dan kasar. Terima kasih. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh teman. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian transportasi partikel melalui aliran gravitasi sedimen. Transportasi partikel melalui aliran gravitasi sedimen biasanya terjadi ketika partikel-partikel padatan seperti batuan, pasir, atau kerikil bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya terjadi dalam lingkungan yang alami. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gravitasi bumi. Proses-proses ini umumnya terjadi di aliran sungai, biasanya juga di lereng bukit, atau di bawah pengaruh erosi di pinggiran sungai. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi partikel melalui aliran gravitasi sedimen. Yang biasanya yaitu faktor yang pertama itu yang mempengaruhi aliran gravitasi sedimen ini yaitu kemiringan lereng. Semakin curam lerengnya, semakin cepat partikel akan bergerak karena gaya gravitasi yang lebih besar. Yang kemudian yaitu ukuran dan berat partikel-partikel. Nah, partikel-partikel yang lebih besar atau yang lebih berat akan bergerak biasanya lebih lambat dan mungkin lebih sulit diangkut. Nah, partikel-partikel yang lebih kecil ini lebih mudah terbawa oleh aliran sungai dan diangkut oleh aliran gravitasi. Yang ketiga itu konsistensi tanah. Nah, tanah yang lembek atau berlumpur cenderung memperlambat transportasi sedimen karena biasanya tertahan sedimennya itu tertahan oleh lumpur yang lembek itu. Sementara tanah yang kering dan padat lebih mudah diangkut oleh aliran gravitasi sedimen. Kemudian yaitu volume air. Volume dan kecepatan aliran air juga mempengaruhi kemampuan air untuk mengangkut partikel sedimen. Aliran air yang lebih besar dan lebih cepat memiliki daya angkut yang lebih besar juga. Dan selanjutnya itu vegetasi. Vegetasi di sekitar area lereng. Nah, vegetasi ini biasanya dapat mempengaruhi erosi dan transportasi sedimen. Biasanya akar tumbuhan di sekitar lereng itu dapat membantu mengikat tanah dan mengurangi erosi. Transportasi partikel melalui aliran gravitasi sedimen ini dapat memiliki dampak yang biasanya signifikan pada lingkungan seperti erosi tanah, perubahan bentuk lahan, dan pembentukan sedimentasi. Nah, pembentukan sedimentasi di tempat yang biasanya lebih rendah. Selanjutnya yaitu pada bagian arus kekeruhan. Nah, arus kekeruhan adalah sejenis arus yang mengalir ke bawah sepanjang dasar laut atau danau atau sungai karena perbedaan kepadatan dengan air di sekitarnya yang biasanya timbul dari sedimen yang tersuspensi di dalam air karena ketidakstabilan air di dalamnya. Mekanisme dan karakteristik aliran biasanya berhubungan dengan bagaimana aliran fluida ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekeruhan. Berikut adalah beberapa poin terkait mekanisme dari arus kekeruhan ini, yaitu mekanisme arus kekeruhan biasanya yang terjadi dalam air atau fluida dapat terjadi karena beberapa mekanisme seperti pengendapan partikel padat dari air, dispersi zat-zat atau adanya gelembung gas. Partikel padat yang tersuspensi dalam air dapat berkontribusi
dapat berkontribusi pada kekeruhan dengan cara mencegah cahaya melewati air secara bening. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik atau sifat aliran arus kekeruhan. Nah, karakteristik ini biasanya terpengaruh juga dengan karakteristik partikel yang menyebabkan kekeruhan seperti ukuran, bentuk, dan komposisi kimia. Biasanya akan mempengaruhi sejauh mana mereka akan tersebar dan bertahan dalam air. Partikel yang lebih besar cenderung cepat mengendap, sementara partikel yang lebih kecil dapat tetap tersuspensi lebih lama. Selanjutnya yaitu kecepatan aliran. Kecepatan aliran arus kekeruhan biasanya mengacu pada seberapa cepat partikel-partikel padatan atau bahan terlarut dapat bergerak di dalam air atau cairan. Nah, ini adalah parameter penting dalam bidang ilmu lingkungan dan hidrologi, terutama dalam pemantauan kualitas air. Kualitas air. Nah, kecepatan aliran arus kekeruhan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Biasanya termasuk gravitasi, viskositas, kecepatan aliran cairan, ukuran dan berat partikel, dan konsentrasi partikel. Kecepatan aliran arus kekeruhan biasanya diukur dengan alat seperti turbidimeter yang mengukur tingkat kekeruhan atau turbiditas dalam satuan NTU yang biasanya kita dengar dengan Nepelemetric Turbidity Unit. Nah, informasi ini digunakan untuk biasanya memantau kualitas air dalam berbagai aplikasi, termasuk biasanya pengelolaan sumber daya air, terus pemantauan lingkungan, dan pengendalian pencemaran dalam air. Selanjutnya yaitu mekanisme aliran. Nah, mekanisme aliran ini sebelum kita masuk yaitu kita harus mengetahui dulu pengertian dari aliran. Nah, aliran adalah proses pergerakan zat atau benda dari suatu tempat ke tempat lain. Ada beberapa mekanisme aliran yang berbeda tergantung pada jenis zat atau benda yang mengalir dan kondisi lingkungan. Berikut beberapa mekanisme aliran yang umum. Biasanya yang terjadi pada fluida, cairan dan gas. Yang biasanya yang kita ketahui yaitu aliran laminar. Nah, aliran laminar ini biasanya fluida mengalir dalam lapisan-lapisan yang sejajar dan teratur. Kecepatan partikel dalam fluida dalam aliran laminar ini berbeda-beda di berbagai lapisan. Selanjutnya yaitu pada partikel-partikel padatan. Partikel-partikel padatan ini yaitu aliran gravitasi. Nah, aliran gravitasi. Partikel-partikel padatan biasanya seperti batuan, pasir, atau kerikil bergerak di bawah pengaruh gravitasi dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini terjadi dalam aliran biasanya terjadi dalam aliran sungai, lereng bukit, atau lereng gunung. Setiap mekanisme aliran memiliki karakteristik dan hukum fisika yang khusus. Biasanya untuk memahami mekanisme ini penting dalam berbagai konteks, termasuk sains, teknik, dan teknologi, serta dalam pemahaman proses alami dan proses buatan manusia. Oke, baik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, materi keempat. Nah, pada gambar 2.9 kita bisa melihat skema pengendapan butiran dan pengusiran air selama pengendapan
pasir dari aliran cair. Berikut aliran gandum. Mekanisme aliran. Aliran atau grain flow adalah diversif sedimen yang tak kohesif, yang mana sedimen tertopang di udara oleh tekanan diversif akibat tumbukan langsung butir-butir dan di dalam air karena tumbukan dan jarak dekat. Sedimen dapat mengalir cepat baik pada kondisi subaeral maupun subaqueous, terutama pada lereng curam yang mendekati diam sedimen. Aliran mengakibatkan pergesekan sedimen tak kohesif menuruni lereng curam karena kehilangan kekuatan geser internal secara tiba-tiba. Aliran butir dimulai ketika proses traksi menyebabkan sedimen tak berkohesif. Biasanya pasir menumpuk melebihi sudut kritis. Sudut ini merupakan fungsi dari pengendapan butir bentuk dan cenderung paling besar pada endapan dengan butiran bersudut dengan kebulatan rendah. Selanjutnya materi deposif aliran gandum. Asal muasal aliran butir telah ditemukan oleh beberapa penelitian. Untuk lapisan batu yang sangat tebal dan hampir masif. Namun Lowe 1976 menyimpulkan bahwa endapan aliran butir tunggal di lingkungan manapun tidak boleh melebihi tebal daripada beberapa sentimeter butiran seukuran pasir. Dan materi terakhir yaitu mekanisme aliran puing. Aliran puing berlaku seperti plastik Bingham, artinya mereka mempunyai kekuatan luluh yang harus diatasi sebelum dimulai matriks lumpur yang tak kohesif di dalam air. Puing mempunyai kekuatan yang cukup mendukung butiran besar, namun keterpaduan tidak cukup besar untuk aliran kemiringan yang memadai. Aliran puing umumnya dimulai pada lereng yang curam, namun dapat mengalir dalam jarak yang cukup jauh di lereng yang landai atau kurang. Mereka terjadi di lingkungan subaeral dan subaqueous. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.